Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya Humaira Salwa Arfani dan saya Cijaneta Octavia dari kelas 86 akan mengajak kalian menyelami kisah salah satu ulama besar dalam sejarah Islam, yaitu Muhammad Ad-Damiri. Siapakah beliau? Apa karya pentingnya? Dan kenapa masih dikenang hingga sekarang? Muhammad bin Musa Ad-Damiri atau yang dikenal dengan nama Muhammad Ad-Damiri lahir pada tahun 1404 Masehi atau sekitar 807 Hijriah di kota Damir, Mesir. Nama beliau diambil dari nama kota kelahirannya. Sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang cerdas, suka membaca, dan mencintai ilmu. Lingkungan Mesir pada saat itu memang penuh dengan semangat keilmuan, dan ini mendorong Ad-Damiri untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan alam. Muhammad Ad-Damiri belajar dari banyak ulama besar di zamannya. Beliau sangat mencintai dunia ilmu, terutama dalam ilmu tafsir, fikih, dan zoologi, yaitu ilmu tentang hewan. Beliau dikenal sangat teliti dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Selain belajar dari guru-gurunya, Muhammad Ad-Damiri juga membaca banyak kitab dari ilmuwan sebelum zamannya, termaksud dari Persia, Yunani, dan tokoh-tokoh Islam seperti Al-Jaiz. Karya yang paling terkenal dari Muhammad Ad-Damiri adalah kitab yang berjudul Hayat Al-Hayawan Al-Kubro, yang artinya kehidupan para hewan besar. Kitab ini bukan sekadar buku tentang binatang. Di dalamnya, Muhammad Ad-Damiri menjelaskan tentang sifat hewan, manfaatnya, dan tempat hidupnya. Kitab ini sangat terkenal di dunia Islam, bahkan diterjemahkan di berbagai bahasa. Banyak ilmuwan setelahnya yang terinspirasi dari karya ini. Kitab Muhammad Ad-Damiri, terutama Hayat Al-Hayawan, menjadi salah satu rujukan penting bagi banyak para ilmuwan, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Para ilmuwan Eropa banyak yang menerjemahkan karyanya ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Perancis. Ini membuktikan bahwa dunia Islam telah menyebar luas dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Bahkan, sebagian isi kitabnya masih dijadikan sebagai referensi dalam studi zoologi klasik hingga saat ini. Selain dikenal sebagai ilmuwan, Muhammad Ad-Damiri juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan mencintai ciptaan Allah. Beliau sangat menghormati kehidupan para makhluk hidup, khususnya hewan. Dalam banyak kisah, diceritakan bahwa beliau tidak pernah menyakiti hewan sekecil apapun. Keteladanan beliau dalam memperlakukan hewan dengan kasih sayang menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang penuh rahmat, tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh alam. Salah satu kutipan terkenal dari kitab Muhammad Ad-Damiri berbunyi, "Barang siapa mempelajari ciptaan Allah, maka ia akan semakin mengenal kebesaran Sang Pencipta."
Kutipan ini mengajarkan kita bahwa mempelajari alam semesta bisa membuat kita lebih bersyukur dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umat Islam untuk tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga menggunakan akal dan hati untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Setelah hidup penuh dedikasi pada ilmu, Muhammad Ad-Damiri wafat pada tahun 1486 Masehi atau sekitar 890 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar. Dan hingga kini namanya masih disebut sebagai salah satu ulama zoologi Islam paling berpengaruh dalam sejarah. Kisah Muhammad Ad-Damiri mengajarkan kita bahwa ilmu itu luas dan Islam sangat mendorong umatnya untuk belajar bahkan tentang alam dan hewan. Beliau membuktikan bahwa belajar bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang mengenal ciptaan Allah yang lainnya agar semakin dekat dengannya. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua untuk terus semangat belajar dan mencintai ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.